Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam perspektif. Pada hari ini kami dari Hasnawi Haris Perspektif kedatangan tamu istimewa, seorang ahli pendidikan, pakar pendidikan yang memiliki rekam jejak yang sungguh-sungguh sudah sangat banyak dan tidak berlebihan kalau saya sebut bahwa beliau ini tokoh nasional. Hari ini beliau juga diberi amanah sebagai Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan. Dan juga di saat yang lain beliau juga adalah Ketua ISMI Orwil Sulawesi Selatan. Profesor Dr. Aris Munandar MPD. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa Prof. Makasih. Alhamdulillah kami dari Hasnawi Haris Perspektif kedatangan ahli yang menurut saya kedatangannya selalu ditunggu-tunggu. Pikiran, gagasan, ide yang luar biasa seperti yang juga biasa kita dengar. Insya Allah hari ini beliau akan kita minta paparan, kita minta gagasannya atau setidaknya perspektif beliau dalam dunia pendidikan. Prof, tentu ya beberapa waktu yang lalu kami semua bersyukur karena beliau Prof. Aris ini diangkat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan. Prof, kalau boleh kami dan pemirsa sahabat perspektif tahu kira-kira sesungguhnya apa peran dan fungsi dari Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan penonton perspektif yang saya hormati. Selamat berjumpa. Assalamualaikum. Terima kasih Dinda Prof. Hasnawi Haris yang mengundang saya untuk berbagi perspektif tentang pendidikan. Nah, bicara tentang Dewan Pendidikan itu sebenarnya diatur dalam undang-undang, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tentang perlunya keberadaan masyarakat di dalam tata kelola pendidikan kita. Dan salah satu perwakilan masyarakat itu adalah Dewan Pendidikan. Nah, tugasnya apa? Pertama, memberikan pertimbangan. Jadi memberikan pertimbangan tentu maksudnya adalah memberi masukan-masukan bagaimanapun masyarakat itu adalah pihak yang berkepentingan di dalam pendidikan karena sasaran pendidikan itu adalah masyarakat. Jadi itu yang disebut dengan pendidikan berbasis masyarakat. Memberikan pertimbangan. Yang kedua, fungsinya adalah memberikan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Jadi kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan kaidah hukum, kepatutan masyarakat, Dewan Pertimbangan itu patut memberikan juga hasil kajian evaluasinya. Dan yang ketiga adalah fungsi mediator atau fasilitator, mempertemukan kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah di dalam mendorong fungsi-fungsi pemerintahan terutama pendidikan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah supporting, memberikan support, dukungan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Itu intinya. Baik Prof, dari keempat fungsi dari Dewan Pendidikan Sulawesi Selatan, seperti yang saya tadi sampaikan di awal bahwa beliau ini punya rekam jejak terutama di dunia pendidikan yang tidak perlu kita ragukan. Prof, ingin saya beri kesempatan kepada Prof. Aris untuk menyampaikan kepada masyarakat, sebenarnya kalau kita bicara tentang dunia pendidikan, terutama di Sulawesi Selatan, mungkin Prof. bisa mengulas kira-kira dari perspektif Prof. Aris, hal-hal yang sangat signifikan atau yang kritis, katakanlah begitu, apa masalah besar yang kita hadapi di Sulawesi Selatan dan kira-kira ada enggak solusi yang bisa Dewan Pendidikan tawarkan, Prof? Ya, makasih Prof. Hasnawi dan para pemirsa perspektif. Ini menarik ya. Dan sepertinya sebenarnya ini sudah ada rumus umum dalam ketika mulai
katakanlah mulai pendidikan itu dilaksanakan di tahun kemerdekaan kita, ada dua hal saja sebenarnya yang menjadi fokus persoalan kita dalam pendidikan. Pertama apa? Satu, mutu pendidikan. Dan yang kedua, pemerataan. Iya. Nah, mutu pendidikan ini kita selalu bermain di setiap tahun bahwa persoalan kita adalah dari itu ke itu saja. Mutu belum selesai. Dari mana indikator atau deskriptornya untuk melihat? Pertama dari satu segi angka literasi dan numerasi. Sejak ujian nasional itu dihilangkan dan diganti dengan asesmen kompetensi nasional, kita menemukan kembali bahwa skor atau angka literasi dan numerasi kita itu rendah. Ketika pertama kali dilakukan asesmen di tahun 2020-an, 2021 kalau tidak salah 2020, kita sudah menemukan bahwa misalnya 1 dari 3 siswa kita itu numerasinya di bawah standar. Ya, maaf, 2 dari 3, sedangkan 1 dari 3 siswa itu literasinya rendah. Ya. Jadi betapa kita sebenarnya itu bermain di level yang masih sedang-sedang saja. Itu satu. Yang kedua, kalau kita bicara tentang rata-rata lama sekolah anak-anak kita, itu juga cukup parah karena berdasarkan indeks pembangunan manusia, kita baru rata-rata penduduk usia 15 tahun itu baru mencapai pendidikan 8, sekian tahun atau hampir 9 tahun. Jadi itu berarti setara dengan SMP. Nah, bagaimana mungkin kita bisa memproduksi inovasi dalam suatu masyarakat yang rata-rata pendidikannya baru sampai tingkat SMP. Berikut lagi, kita lihat lagi tata kelola sekolah, akreditasi misalnya. Nah, menurut aturan bahwa sekolah yang berakreditasi A adalah sekolah yang dianggap mencapai standar mutu minimum. Itu minimum. Nah, sementara hasil menunjukkan bahwa di Sulawesi Selatan baru sekitar hampir 20% sekolah kita yang berakreditasi A. Selebihnya akreditasi B, bahkan banyak juga diantaranya akreditasi C. Nah, ini semua menunjukkan gejala-gejala yang tidak baik di dalam pencapaian mutu pendidikan kita. Belum lagi kita bicara ada anak tidak sekolah, ada buta huruf, dan di aspek pemerintahan pendidikan kita masih menemukan misalnya bahwa 30%, sekitar baru 30% anak-anak kita yang bisa mengenyam pendidikan taman kanak-kanak. Padahal kita semua tahu, Prof. Nawi, Ya. usia emas anak-anak itu adalah 0 sampai 6 tahun. Ya. Disitulah masa pertumbuhan, perkembangan yang menjadi dasar bagi pengembangan semua jenis kecerdasan anak. Ya. Nah, sehingga kalau tidak ada intervensi di dalam masa kanak-kanak, maka bisa sangat sulit diharapkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan intelektualnya pada masa-masa pertumbuhan berikutnya. Nah, yang terjadi baru sekitar 30% anak kita bisa mengenyam. Nah, satu lagi di arah ujung sebelah kanan, bahwa rata-rata penduduk Sulawesi Selatan baru mengakses pendidikan tepat waktu itu baru sekitar 20-an%, hampir 30%. Artinya 70% ini memiliki tingkat pendidikan rata-rata yang masih setinggi sekolah menengah. Dan kalau dirata-ratakan semua, mereka baru mencapai tingkat pendidikan 9 tahun. Ya. Ini problem besar juga. Untuk bisa menjadi provinsi yang maju, berkembang, kita harus bisa menangani persoalan-persoalan peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan itu. Ya. Baik, Prof. Ada satu, Prof, yang menurut saya menarik ini. Ya. Pasca tidak adanya ujian nasional. Ya. Sebagai salah satu indikator jaminan mutu. Okay. Nah, hari ini kita bicara tentang jaminan mutu, mungkin yang terupdate itu adalah tingkat literasi dan numerasi. Ya. Nah, seperti apa Prof memandang tingkat literasi dan numerasi yang ada di Sulawesi Selatan, Prof? Ya, jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa gejala dari berbagai jenis pendidikan, misalnya SD ya. SD itu kan yang diuji literasinya, numerasinya itu kelas 5. Ya. Kalau SMP itu kelas 8. Ya. Kalau di SMA itu kelas 11. 11, ya. Nah, setelah di assessment, terutama di tahun data yang kita peroleh 2022 misalnya, ya. Itu amat sangat rendah.
Rata-rata itu numerasi kita itu merata dengan komposisi tadi yang saya sebut 2 dari 3. 2 dari 3 siswa itu mengalami kemampuan literasi di bawah standar minimal. Numerasi ya. Nah, literasi sedikit agak di atas 50% lah seperti itu. Tetapi apapun itu, fenomenanya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah dalam proses-proses pendidikan kita, terutama yang berkaitan dengan bagaimana pendidikan numerasi dan literasi itu. Nah, dulu kita mengatakan matematika itu adalah pelajaran yang sulit. Oke, dulu karena matematikanya mungkin cara mengajar gurunya juga susah ya. Bukan matematikanya kadang-kadang kita benci, tapi guru. Betul. Belum lagi kalau dia harus menghukum dengan pakai cambuk, pakai pukulan dan segala macam, itu menambah sengsara kita belajar matematika. Tapi seharusnya sekarang matematika itu menjadi lebih baik, penerimaan siswa terhadap matematika itu lebih baik, dan dengan begitu kita berharap skor numerasi anak-anak kita itu lebih baik. Dengan berbagai media, game dan segala macam, harusnya itu matematika menjadi pelajaran yang menyenangkan. Tapi dengan fakta itu menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dan numerasi pada umumnya di sekolah dasar, menengah, itu tidak baik-baik saja. Nah, ini mungkin satu pertanyaan besar ini kepada teman-teman kita. Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda kerjakan? Dan bagaimana Anda mengajarkan matematika ini supaya itu berterima dengan baik dan dapat difahami dengan baik oleh anak kita. Nah, yang kedua, literasi. Saya kira literasi ini kan sederhana. Kemampuan membaca, kemampuan memahami bacaan, dan kemampuan menuliskan kembali bacaan-bacaan diterima. Apa yang keliru? Sekarang zamannya media, paling mudah kita cari buku. Mudah cari bacaan. Kita mengakses internet, berselancar di internet. Dulu pada zaman kita harus bersusah payah antri di perpustakaan untuk bisa meminjam buku cerita, buku apa. Sekarang semua bacaan terbuka lebar. Anda buka laptop. Nah, kekhawatiran saya adalah sekarang bergeser. Memang banyak bacaan, tapi anak-anak tidak sedang membaca. Membuka HP, bukan bacaan yang dia baca. Tapi mungkin main game, mungkin dia sedang berselancar, sedang menonton apa. Nah, ini mungkin. Jadi variabel itu. Nah, karena itu memang di beberapa tempat, misalnya di Singapura, di Filipina, di Australia, selalu ada ruang yang mewajibkan anak-anak di setiap proses hari-hari sekolah itu untuk melakukan pembelajaran literasi. Ya, saya pernah ke Singapura mengunjungi sekolah Indonesia. Kamis itu literasi. Kerjaannya itu bikin bacaan-bacaan, lalu bikin pohon literasi, bikin mereka anak-anak baca, menjelaskan, menuliskan kembali bacaannya, dan itu keren sekali. Mereka happy, mereka senang. Nah, mungkin ya itu juga pertanyaan. Bagaimana pembelajaran literasi kita di sekolah? Nah, apakah juga menyenangkan, membuat menantang anak-anak, atau seperti apa? Karena seperti saya dulu mengalami betul bahwa salah satu pelajaran yang paling menyenangkan saya itu adalah mengarang. Mengarang itu tidak ada yang paling enak rasanya itu mengarang. Karena di situ kita bisa mencairkan kalau saya buntu, apa yang saya lakukan? Mulailah karangan itu dengan pada suatu hari. Pada suatu hari. Itu template, Prof. Template-nya pada suatu hari. Kalau buntu lagi, saya mulai setelah itu. Jadi dalam satu kalimat bisa 10 setelah itu. Lancar sudah itu. Nah, sekarang apakah juga template-template begitu itu menjadi bagian dari hal-hal yang mungkin dipermudah atau dibiasakan pada anak-anak kita? Nah, itu pertanyaan besarnya sebenarnya. Itu Prof. Nawi. Baik, Prof. Ini betul-betul menarik ya. Saya menduga, Prof, ini ada hubungannya atau relasinya antara tingkat literasi numerasi dengan rata-rata lama sekolah. Nah, ini sebenarnya sangat penting juga kita di Sulawesi Selatan untuk mencoba melihat bagaimana sebenarnya rata-rata lama sekolah itu jangan-jangan ini berpengaruh, Prof, dengan literasi numerasi tadi. Seperti apa itu? Ya, itu pasti. Iya. Makin lama masa sekolah,
makin banyak bacaan. Iya, Ya, ya beda tuh kalau misalnya dia cuma tamat SMP, iya, tamat SMA, dan apalagi masuk ke perguruan tinggi. iya, Nah, apalagi masuk S1, masuk S2, iya, S3. Nah, itu sebabnya maka tingkat pendidikan Korea rata-rata perguruan tinggi itu berkorelasi juga dengan tingkat kemampuan literasi. iya, 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 Nah, Korea literasi, numerasi, dan satu lagi sih inovasi. iya, Jadi dasar inovasi itu kan literasi, dasar inovasi itu numerasi. Inovasinya tinggi, kreativitasnya tinggi karena masa belajarnya juga menjadi tinggi. Nah, itu sebabnya maka selalu kita minta begini, dan itu perhatian kita Indonesia. Kalau Korea misalnya, Korea yang merdekanya sama dengan tahun Indonesia, tahun 45, itu beda beda sehari atau berapa. Tapi kenapa sekarang bisa 10 kali lipat pendapatan per kapitanya? iya, Nah, kuncinya itu adalah satu menurut saya pendidikan. iya, Mereka mencapai angka rata-rata pendidikan di sana itu 95% kalau tidak salah. iya, Semua penduduknya itu sudah mengakses pendidikan tinggi. iya, iya, Kita baru 30-an%. iya, 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 Nah, iya, jadi, nah coba mereka lah yang bisa menghasilkan televisi digital yang ini kereta api yang canggih, mobil-mobil hebat. Nah, sedangkan iya, kita hanya bisa menjadi pembeli iya, produk-produk handphone yang mereka bikin. Nah, itu karena itu tadi. Jadi memang saya kira tidak bisa tidak literasi itu harus dibangun pembiasaan itu literasi dalam pendidikan. iya, Nah, itu sebabnya kita juga turun ke bawah nih. Meskipun tidak diwajibkan anak-anak itu belajar matematika dan bahasa membaca di taman kanak-kanak, iya, tapi pengenalan huruf itu sudah mulai terjadi. iya, Nah, kekhawatiran saya juga begitu. Jangan-jangan karena masih banyak anak-anak kita ini bersembunyi di rumah, yang seharusnya dia datang ke sekolah, mereka tidak melakukan. Nah, kita biasa melihat orang Jepang itu umur setahun sudah mengakses kelompok bermain, penitipan anak. Sudah setahun itu. Dan mereka sudah mulai dibiasakan pengenalan-pengenalan huruf, permainan, dan segala macam untuk mengembangkan. Salah satunya kemampuan literasi dan numerasi. Itu saya kira. Sehingga mau tidak mau, tantangan kita ke depan, siapapun pemerintahnya itu harus bisa ini. Nah, sayangnya begini nih, target peta jalan pendidikan kita itu baru menargetkan pendidikan wajib belajar 13 tahun. 13 tahun, betul. Coba, Baru 13 tahun. kita bisa lihat, dengan sekarang 9 tahun, 12 tahun, 13 tahun, ini cuma naiknya 4 tahun. Iya, Bandingkan tadi Korea itu sudah 15 tahun. betul. Jadi kita masih tetap terbelakang dibanding Korea. Jadi transformasi percepatan itu menurut saya tidak bisa. Nah, harus ada satu terobosan pemikiran, visi, cita-cita besar ini untuk bisa melampaui tadi itu 13 tahun. Iya, Kalau 13 tahun, 13 tahunnya lagi itu 12 tahun dihitung sampai SMA. 1 tahunnya itu ke TK. Jadi belum wajib belajarnya belum masuk di perguruan tinggi itu. iya, Nah, itu dari Undang-Undang Sisdiknas kita tahun 2003 iya, dengan sekarang itu kan sudah 20 tahun. 20 tahun jarak masa undang-undang ini. Tapi di dalam wajib belajar kita cuma naik 3 tahun. Dari 9, 12 tahun. Jadi saya kira ini saya tidak terlalu yakin ya bahwa dengan iya, wajib belajar 13 tahun ini kita bisa melakukan iya. lompatan besar untuk literasi, numerasi, dan kualitas SDM kita menjadi baik di masa depan. Itu. Prof, salah satu yang menjadi indikator dalam menilai, memotret sebuah daerah adalah indeks pembangunan manusianya. Ya, Tadi disebutkan oleh Prof. Haris bahwa mulai dari tingkat literasi numerasi kita seperti apa gambarannya, kemudian angka pengangguran, bahkan angka buta huruf, yang usia produktif juga masih banyak, lalu kemudian rata-rata lama sekolah juga ya. masih seperti itu. Nah, seperti apa, Prof? Kalau seperti ini kondisinya, bagaimana kita melihat indeks pembangunan khususnya di selatan ini, Prof? Ya. Pertama begini, sekarang kita bisa bikin jangka pendek, Iya, bisa jangka panjang. iya, Jangka pendeknya apa? Kita mendidik anak-anak yang sudah lulus SMA ini iya, untuk memperbanyak dia masuk ke perguruan tinggi. iya, Itu tadi contoh Papua. Dia bisa menggunakan berbagai cara
untuk bisa mempercepat proses transformasi ini. Dia bisa bikin RPL, Ya, ya, mereka yang sudah bekerja, ya, tapi tamatan SMA, dihargai pengalaman-pengalamannya, ikut diklat, ikut apa, terus dia satukan. ya, Saya selalu usul juga ini kepada semua calon bupati, calon gubernur, ya, kasih beasiswa kepada guru-guru yang berprestasi, kasih beasiswa kepada karyawan-karyawan berprestasi, ya, karena mereka ini yang akan membawa angka ini, skor, untuk memperbaiki indeks pembangunan manusia kita. ya, Itu shortcutnya. ya, Pendek, kasih itu beasiswa. Nah, itu yang terjadi dengan Kalimantan Timur. ya. Kenapa Kalimantan Timur sekarang lebih tinggi IPM-nya. IPM-nya dibanding Sulawesi Selatan? Padahal Kaltim itu siapa yang mendirikan? Orang Sulawesi Selatan. Iya. Wali kotanya Samarinda, orang Sinjai. Wakil gubernurnya orang Sinjai. Coba. Kenapa mereka bagus? Karena hampir semua anak-anak yang belajar keluar ke perguruan tinggi, bahkan S2, S3, dikasih beasiswa. Bahkan Prof, alumni UNE misalnya rata-rata yang ngajar di sana. Iya. Yang jadi dosen, Iya. yang jadi dosen, jadi guru. Itu yang saya pelajari. Iya. Kenapa Kalimantan Timur? Bahkan juga dalam kualitas akreditasi, saya pernah bicara juga dengan wakil gubernur. Oh, heran juga dia. Kenapa? Salah satu rahasianya karena keberpihakan anggaran pada pemberian beasiswa kepada anak-anak berprestasi, kepada mahasiswa. Coba lihat, di Makassar saja, asrama-asrama Kaltim itu tidak ada yang jelek-jelek. Betul. Semua bagus-bagus itu kan, pemerintahnya memang kasih duit, kasih biaya yang besar, dan mereka dukung sepenuhnya. Kampus-kampus di Kalimantan Timur itu dikasih bantuan. Unmul itu setiap tahun tuh berlimpah dia punya dana pembangunan dari pemerintah Kalimantan Timur. Dan itulah hasilnya sekarang dia nikmati. Dia bisa naik peringkatnya sampai peringkat 5 atau 4 kalau tidak salah se-Indonesia ini, indeks pembangunan. Nah, kita khawatirnya begini, kita malah sekarang, kita di bawah Papua. Coba. Apa yang bisa kita katakan? Karena Papua melakukan itu tadi. Memberi beasiswa, memberi shortcut program untuk menaikkan ini angka-angka itu. Nah, selanjutnya saya kira yang kedua, untuk jangka panjang, kita perlu menyiapkan infrastruktur sekolah baru, terutama di level SMA. Karena kita juga menyaksikan bahwa kebanyakan angka anak tidak sekolah, anak putus sekolah itu berada pada level usia 16-18 tahun. Itu sama dengan usia anak SMA. Atau katakanlah kalau tidak mau SMA karena itu terlalu panjang lagi cerita, harus ke perguruan tinggi, kita bikin SMK. Nah, ini yang sekarang yang tidak ada. Ikhtiar-ikhtiar untuk membuka sekolah-sekolah SMK itu hampir tidak ada. Selama ini pembangunan SMK itu diperoleh dari anggaran pembangunan nasional APBN. Tapi 2 tahun terakhir itu rasanya di Sulsel itu nyaris tidak ada pembangunan SMK baru. Nah, itu sebabnya maka pemerintah daerah, pemerintah provinsi harus masuk di sini. Bikin titik-titik pada daerah-daerah yang tidak memiliki sekolah setingkat SMA atau sederajat, disitulah bangun SMK. Yang kedua, mungkin juga SMA yang ada itu sekarang dibuka aja kelas-kelas jauh, PJJ, untuk masuk di pulau-pulau, untuk bisa menjangkau sebanyak mungkin anak-anak kita yang dari pulau-pulau, dari pegunungan, untuk bisa masuk ke situ. Mau tidak mau ini harus dilakukan kalau kita tidak mau ketinggalan. Sekarang saja dengan data IPM yang ada, kita merasa, dulu kita anggap Papua itu yang terbelakang. Ternyata lebih bagus. Dulu Kaltim yang dirikan orang Sulawesi Selatan. Sekarang Kaltim sudah lebih bagus dibanding Sulawesi Selatan. Begitu, Prof. Ya, baik, ini luar biasa sekali, Prof. Terakhir ya, saya ingin atau pemirsa perspektif ingin mendapatkan gambaran karena ini kebetulan momen akhir tahun, Prof. Refleksi, setidaknya ini refleksi akhir tahun. Kira-kira apa pandangan Prof tentang dunia pendidikan di Sulawesi Selatan, mungkin dalam beberapa hal saja, dan apa yang harus kita siapkan menyongsong tahun 2025 agar perjalanan kita kemudian pendidikan di Sulawesi Selatan dengan kehadiran juga Dewan Pendidikan itu bisa berkontribusi positif, Prof. Ya, kalau saya mau memilih kata-kata yang mewakili semua adalah saya memilih kata-kata begini, frasa begini, mendaki lebih tinggi
dan menjangkau lebih luas. Itu ya. Jadi kita punya satu perhatian yang sama bahwa kita mesti mendorong anak-anak, semua anak-anak daerah Sulawesi Selatan itu mencapai tingkat pendidikan setinggi mungkin. Ya, apapun itu risikonya. Karena kita belajar dari negara-negara lain. Investasi mereka terhadap pendidikan itu luar biasa. Nah, disinilah kita menghadirkan pemerintahan yang memihak terhadap itu tadi. Menyiapkan sekolah lebih baik, menyiapkan infrastruktur, menyiapkan pendidikan tinggi. Dan jangan lupa, kita punya potensi yang bagus itu dimanfaatkan. Hampir semua kabupaten di Sulawesi Selatan punya perguruan tinggi. Itu. Nah, harusnya ini yang belum berjalan menurut saya, harusnya pemerintah daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi daerah itu merangkum sebanyak mungkin anak-anak untuk bisa masuk di sana, dan kalau perlu pemerintah membiayai SPP-nya dan segala macam. Kita punya potensi dana desa yang begitu banyak. Alokasikanlah di sana untuk mendukung anak-anak kita supaya bisa menjangkau pendidikan itu lebih tinggi. Kita meniru salah satu programnya pemerintah Kabupaten Goa misalnya. Dia menggunakan dana desa untuk bisa paling tidak satu anak dari desa yang bersangkutan itu disarjanakan dan dibiayai oleh dana desa. Nah, itu semua menjadi bagian dari hal-hal yang penting. Yang kedua, jangan lupa kita juga perlu sedikit melakukan satu terobosan penting di dalam poros-poros pembelajaran kita. Karena begini, saya masih agak ragu bahwa pendidikan di Sulawesi Selatan itu bisa berkompetisi di tingkat internasional. Kita butuh itu supaya mempermudah anak-anak kita memasuki pergaulan internasional. Karena salah satu cara kita mengadopsi inovasi teknologi adalah memiliki pergaulan-pergaulan internasional. Membawa anak-anak kita sebanyak mungkin untuk sekolah di luar negeri. Dan itu berarti kita perlu mendirikan pusat-pusat sekolah unggul yang ada di Sulawesi Selatan yang bisa mengajarkan juga bilingual, mengajarkan bahasa Inggris. Kita menyayangkan karena sekolah RSB itu dihilangkan. Itu sayang sekali. Tapi harusnya tetap perlu kita lakukan. Saya banyak melihat di Jawa, bahkan di sekolah-sekolah madrasah agama itu yang dibawa Kementerian Agama, mereka membuat kelas-kelas bilingual untuk menyiapkan anak-anak kita memiliki akses dan berkompetisi di dunia internasional. Itu mungkin penting. Dan yang terakhir saya kira adalah no child left behind. Ya, tidak boleh ada anak yang tertinggal di belakang karena wilayah geografisnya yang sulit, karena ekonominya yang lemah, karena dia suku-suku terasing, dan karena dia anak-anak berkebutuhan khusus. Semua ini harus menjadi perhatian pemerintah. Sekolah-sekolah luar biasa atau sekolah inklusi itu harus kita bangun. Kita harus dirikan pusat-pusat sekolah di beberapa daerah supaya anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa masuk, anak-anak yang di kepulauan bisa masuk. Caranya apa? Bikin asrama. Bikin sekolah-sekolah berasrama supaya anak-anak itu bisa leluasa, bisa nyaman tanpa harus meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Kita bikin titik-titik penting. Misalnya di Sinjai, saya bilang, Sinjai cari satu pulau, kita bikin asrama di situ. Anak-anak semua dari pulau, tetap dalam lingkungan pulau. Jadi anak-anak tidak perlu meninggalkan hawa laut. Tidak perlu meninggalkan laut. Tetap di situ, ya, di lingkungannya, di situasinya. Kita dirikan asramanya, kita kirim gurunya. Dan itulah sebenarnya salah satu esensi dari program afirmasi yang perlu dibangun untuk Indonesia yang lebih baik, untuk Sulsel yang lebih hebat. Itu dia. Baik, Prof, luar biasa sekali perspektif yang Prof Ari sampaikan pada kesempatan hari ini. Sungguh-sungguh sangat banyak, Prof, yang saya mau tanyakan, tapi karena waktu kita terbatas, saya paling tidak ingin menyampaikan bahwa bicara tentang kualitas pendidikan, termasuk di Selatan, ada dua diksi yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama itu adalah persoalan mutu, dan yang kedua adalah pemerataan. Kalau kemudian kita bisa menjamin bahwa mutu pendidikan kita bisa kita awasi, bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan, dan memastikan bahwa partisipasi pemerataan pendidikan di semua tempat itu bisa kita jangkau, misalnya insya Allah dunia pendidikan di Sulawesi Selatan itu akan berkembang pesat
dan akan membawa banyak maslahat di masyarakat kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga kembali kehadiran podcast Hasnawi Haris Perspektif menambah wawasan perspektif kita dalam memajukan dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif.